Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan siapapun yang mengikuti syariat beliau. Baik, pagi hari ini kita bicara tentang nikah, pas kata Ustaz Solihun tentang bab tolak atau talak atau cerai atau furqah atau bubaran. Alamannya saya tidak tahu karena saya pakai yang redaksi Arab semua. Enggak, kalau sama kok. Kalau ininya sama, cuma kitabnya yang halamannya mungkin ya. Halamannya beda. Nah, talak bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tolak. Tolak. Apa itu artinya? Arti secara bahasa talak itu mengurai tali. Jadi orang nikah, kan kita sebut ada istilah akad nikah. Akad itu tali. Simpul, tahu simpul? Simpul ini apa? Bundelan. Nah, orang kalau nikah itu ada dalam simpul, dibundel li. Suami punya ikatan, istri punya ikatan. Suami wajib memberi nafkah meskipun istrinya lebih kaya. Istrinya itu dekan, suaminya satpam, tetap suami wajib memberi nafkah. Lu cinta kan tidak memandang apa gitu. Siapa tahu istrinya dulu niti karir tinggi sekali sampai tidak ada yang berani deketi, yang pengertian cuma Pak Satpam kan bisa aja. Tidak mesake cinta kok. Nah, tetap si suami wajib memberi nafkah. Beda dengan orang tua atau anak. Kalau orang tua atau anak, misalnya begini, saya punya bapak, punya ibu. Bapak ibu saya masih sehat, bisa cari nafkah. Maka saya tidak punya kewajiban memberi nafkah. Nah, saya anaknya bapak saya udah gede, meskipun ya segini gedenya. Maka bapak dan ibu saya tidak punya kewajiban memberi nafkah saya. Jadi ada waktunya kapan wajib kapan tidak. Kalau anak itu masih kecil, maka orang tua wajib memberi nafkah. Anaknya itu misalnya sakit parah, orang tua wajib memberi nafkah. Orang tua udah pikun, anak wajib memberi nafkah. Tapi kalau hubungan suami istri, meskipun istrinya sehat, kuli gendong, tetap suami wajib memberi nafkah. Nah, ada ikatan. Istri juga demikian. Istri terikat oleh suami. Dia dituntut untuk taat pada suami. Nah, itu orang itu pada dasarnya pinginnya rumah tangga langgeng, tapi tidak semuanya itu bisa tercapai. Ada yang tercapai, ada yang tidak. Ada yang tercapai itu, dan itu diakui dari zaman bahula dulu sampai hari kiamat besok, itu ada saja bisa terjadilah. Talak atau tolak atau cerai itu melepaskan ikatan sehingga apa? Suami tidak lagi jadi suami, istri tidak lagi jadi istri. Suami tak lagi punya kewajiban, istri tak punya lagi kewajiban. Selama masih berakad nikah, maka suami wajib menafkahi istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Istri wajib taat pada suami. Nah, kalau udah talak ya sudah.
jalan sendiri-sendiri. Nah, begitu. Adapun dalilnya banyak. Nah, Ibu-ibu rahimahullah, Islam itu kok membolehkan talak loh. Kalau dalam Bible itu kan jangan kau pisahkan apa yang telah dipersekutukan oleh Tuhan. Apalah. Kenapa? Saya dulu SMP-nya di SMP negeri. Jadinya bahasaan saya dulu perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur, Kejadian, Amsal. Dulu tahun 80-an, 90-an dulu. Nah, begini. Rumah tangga itu inginnya bahagia. Pokoknya jannah, surga. Si laki-laki bahagia, si wanita bahagia. Tapi ada kalanya ternyata dalam hidup rumah tangga itu tidak bahagia. Maka kalau tidak bahagia pilihannya dua. Dibahagia-bahagiakan atau berpisah saja. Bahasanya Bobby Mercury itu lebih baik berpisah saja daripada saling menderita lah ngono. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali ilallahi at-talaq." Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah itu talak atau cerai. Enggak dosa, enggak, asal ada kriterianya. Jadi talak nanti ada aturan-aturannya, enggak asal. Nah, Indonesia itu sebagian orang asal talak, enggak tahu ilmunya. Talak itu sebelum masa iddah selesai wajib memberi nafkah loh. Nah, Indonesia itu belum talak udah tidak memberi nafkah, itu masalah itu. Nah, ya. Kemudian banyak sekali hadis-hadis tentang talak. Nah, yang nanti akan kita bahas. Nah, karena kadang-kala sakinah, mawadah, warohmah yang didamba-dambakan, diceritakan oleh Pak Ustadz ketika pengajian, itu juga kadang tidak tercapai. Macam-macam sebabnya. Si laki dulu waktu masih pendekatan itu opo-opo berkorban. Pokoknya nraktir, nukoke klambi, macam-macam. Bareng jadi istrinya ndak pernah perhatian. Mas, kok kamu ndak seperti dulu lagi? Dulu kamu sering ngasih ini ngasih itu, ke bapak saja ngasih duren. Dek, itu kan dulu namanya pancingan. Kalau ikannya udah ketangkep, masak masih dipancing lagi. Si istri marah, langsung grubrak. Dek, aku mau bubuk. Kapan ada nelayan itu tidur sama ikannya? Gitu. Akhirnya kemudian tidak rukun, akhirnya jadi pisah. Ada lagi pisah karena ketemu dengan mantan. Nah, gara-gara reunian. Itu pokoknya penyakit bener itu. Satu itu penyakit bener itu. Reuni itu bagus. Selama satu tidak menyombongkan kekayaan, dua tidak mencari mantan. Nah, maka kalau saya kalau saya reuni aliyah itu biasa aja Bu, karena mantan saya ya jadi istri saya gitu. Maka saya tadi ngisi di UI, saya tanya, belajar mendengar berita itu secara utuh. Saya tanya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana reaksi bapak-bapak kalau dengar seorang ustadz menghamili teman SMA-nya? Langsung si MC, wah itu dosa besar. Saya bilang sama MC-nya, itu saya yang melakukan. Hah? Kaget. Karena teman SMA saya sudah jadi istri saya loh. Orang kalau dengar berita lengkap itu menjadikan salah persepsi. Nah, maka ini kadang-kala berita yang tidak lengkap itu menimbulkan salah persepsi. Nah, kadang-kala tadi itu gara-gara mantan yang susah dilupakan itu jadi perceraian. Nah, maka kemudian
Orang nikah itu tidak boleh gantung. Hidup segan mati tak mau. Kalau dikatakan suami istri kok sudah tidak tegur sapa. Kalau dikatakan bercerai kok masih seruah bersama, ini tidak boleh. Yo kalau masih suami istri yo kudu